Halo semuanya, kembali lagi di channel ZN Movie. Pada video kali ini, kita akan membahas donghua berjudul Proud Swordsman. Cerita diawali dengan adegan pada 30 tahun yang lalu, di mana Raja Iblis Banteng masuk ke dunia wuxia. Hal ini kemudian membuat ketiga pemimpin aliran, cendekiawan, Taoisme, dan Buddhisme bergabung untuk melawan Raja Iblis. Akan tetapi, meski ketiga aliran sangat kuat, semuanya masih bergantung pada pemimpin faksi pedang, yaitu Cao Qingqiu. Dalam pertarungan tersebut, masing-masing pemimpin aliran mengeluarkan jurus andalan mereka. Yan Zhong, pemimpin aliran cendekiawan, berusaha mengurung Raja Iblis Banteng, tetapi jurusnya dengan mudahnya dihancurkan. Kemudian Liang Li, pemimpin aliran Taoisme, melanjutkan dengan serangan gunturnya, yang lagi-lagi dihancurkan dengan mudah. Hal ini kemudian membuat kedua pemimpin aliran mentransfer energi mereka kepada Cao Qingqiu, selagi Raja Iblis Banteng bertarung dengan Biksu Huichou, yang merupakan pemimpin aliran Buddhisme. Karena Iblis Banteng sangat kuat, jurus Biksu Huichou dikalahkan juga, sehingga ia kemudian bergabung dengan kedua pemimpin aliran untuk memberikan energi kepada Cao Qingqiu. Ketiga gabungan energi yang diberikan oleh masing-masing pemimpin aliran membuat kekuatan Cao Qingqiu meningkat pesat. Bahkan perisai dari Raja Iblis Banteng dihancurkan semudah memotong kertas. Dan ketika Cao Qingqiu akan mengalahkan Raja Iblis Banteng, cerita pun bersambung. Ternyata, semua kisah tadi adalah cerita yang diceritakan oleh Li Fuyao saat sedang berada di kedai makan. Karena tidak diceritakan sampai selesai, hal ini membuat semua pelanggan di kedai tersebut penasaran. Li Fuyao kemudian mengatakan bahwa jika ingin cerita dilanjutkan, maka mereka harus membayarnya. Ketika Li Fuyao akan pergi, tiba-tiba salah satu pelayan memberitahu bahwa gadis yang sering mencarinya sedang menunggu di pintu masuk, sehingga dia tidak bisa keluar. Gadis tersebut adalah Gu Yuan, yang merupakan pengajar dari Akademi Yanling. Li Fuyao yang tidak mau bertemu, kemudian kabur dengan melompat dari jendela, yang juga diikuti oleh Gu Yuan. Ketika sampai di pinggir jalan, Gu Yuan menyuruhnya untuk berhenti, dan bertanya pada Li Fuyao, kenapa dia tidak mau bergabung ke Akademi Yanling, yang sedang mencari talenta muda. Ketika Gu Yuan sedang meraih tangan Li Fuyao untuk menyuruhnya berhenti, tiba-tiba Li Fuyao mengeluarkan jurusnya, sehingga Gu Yuan kaget. Li Fuyao beralasan bahwa masuk ke Akademi Yanling hanya membutuhkan uang. Siapapun yang membayar beberapa tael emas akan mendapatkan tempat di akademi. Mendengar hal tersebut membuat Gu Yuan kesal karena akademinya dihina, sehingga ia lalu menyerang Li Fuyao. Hal ini kemudian memicu perkelahian antara kedua orang tersebut. Li Fuyao kemudian mengeluarkan jurus dari aliran cendekiawan yang berada di ranah Yixiang yang pertama. Gu Yuan cukup terkejut, namun karena ia berada di ranah Yixiang yang ketiga, membuatnya merasa aman. Akan tetapi, ketika Li Fuyao berturut-turut mengeluarkan jurus dari aliran Buddhisme yang berada di ranah Bodhi tingkat kedua, dan jurus dari aliran Taoisme yang berada di ranah Cantong tingkat ketiga, membuat Gu Yuan berhasil dikalahkan dan tercebur ke sungai. Scene kemudian berpindah, di mana beberapa murid dari Akademi Yanling sedang mencoba menangkap gadis dari ras iblis karena berkeliaran di dunia manusia. Gadis tersebut bernama King Huai. Pertarungan pun dimulai. King Huai mengeluarkan tusuk guntingnya yang berubah menjadi jambu emas, dan dengan mudahnya ia mengalahkan murid-murid dari Akademi Yanling. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang pria yang merupakan guru dari Akademi Yanling, dan juga berada di ranah Taiking tingkat kelima. Guru tersebut kemudian mengeluarkan formasi mantra untuk menangkapnya. Karena terjebak, King Huai tidak bisa berbuat apa-apa sehingga terkena serangan yang dilancarkan guru tersebut sampai ia terpental dan bibirnya mengeluarkan darah.
Untungnya di saat-saat terakhir, King Wei berhasil mengeluarkan senjata rahasia, sehingga memberinya waktu untuk kabur. Scene kemudian berpindah. Li Fuyao yang telah berhasil mengalahkan Gu Yuan akhirnya menenangkan dirinya dengan berdiri di jembatan sambil melihat pemandangan. Namun, dari arah belakang, tiba-tiba saja ada gadis yang langsung bersandar pada Li Fuyao. Ternyata gadis itu adalah King Huai, yang sebelumnya berhasil kabur dari penangkapan oleh murid-murid dari Akademi Yanling. King Huai kemudian langsung pingsan setelah meminta tolong pada Li Fuyao.